Hati ibu mana yang tak hancur mendengar kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia? Padahal barusan saja sang anak menelpon dirinya mengatakan bahwa sang anak akan memberikan kejutan untuk sang ibu saat sang ibu berkunjung ke pondok pesantren nanti. Halo Sobat Banyak Tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kisah nyata kali ini datang dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang. Seorang santri yang bersekolah di sebuah pesantren yang ada di Rimbo Bujang mendadak dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut keterangan dari klinik, korban diperkirakan meninggal dunia karena sengatan listrik. Pihak pesantren lalu mengantarkan jenazahnya ke rumah orang tua korban dan menjelaskan bahwa penyebab meninggalnya santri ini adalah karena sengatan listrik. Namun pihak keluarga merasa ada yang ganjil saat melihat jenazah anaknya karena di beberapa bagian tubuh terdapat luka yang tidak wajar. Lalu, apakah benar sang anak meninggal karena tersengat listrik? Mari kita bahas di Banyak Tahu. Misteri kematian Ainul Harahap, santri pondok pesantren Raudatul Mujawidin, Rimbo Bujang, Kabupaten Jambi, akhirnya terungkap setelah polisi. Sebelum kita mulai ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal, agar tetap waspada dan menjadi sebuah pelajaran. Sore itu pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, seorang santri berinisial FRR naik ke lantai 3 gedung asrama pondok pesantren. Tujuannya untuk mengecek toren air. Namun saat ia sampai di lantai 3, ia menemukan Ainul Harahap tergeletak tak bergerak. Tubuhnya telungkup dan kepala sedikit miring serong ke arah kanan serta tangan lurus mengarah ke atas kepala. FRR berusaha membangunkannya namun tidak ada sahutan. Ia pun berinisiatif untuk turun lagi ke bawah memberitahu teman-temannya dan memberitahu pengurus pondok pesantren. Para santri dan pengurus pesantren lalu naik ke lantai 3 kemudian memeriksa kondisi Ainul. Tak lama mereka pun langsung membawa Ainul Harahap ke klinik Rimbo Medical Center yang terletak di Kecamatan Rimbo Bujang. Hasil dari pemeriksaan klinik dinyatakan Ainul telah meninggal dunia sebelum dibawa ke klinik. Dan pihak klinik juga memberi surat kematian yang menerangkan bahwa penyebab kematian Ainul Harahap adalah karena sengatan arus listrik. Malam itu juga jenazah Ainul Harahap kembali dibawa ke Ponpes untuk disolatkan dan setelahnya pengurus membawa jenazah korban ke rumah duka di Dusun Kumpul Rejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Sebelum sampai di rumah duka, pihak Ponpes sempat berkomunikasi dengan orang tua Ainul Harahap yang saat itu masih berada di rumah. Pihak Ponpes mengatakan akan membawa jenazah Ainul ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo terlebih dahulu untuk dilakukan visum luar. Setelah selesai, baru mereka akan membawa jenazah Ainul Harahap ke rumah orang tuanya. Sebenarnya pada saat itu pihak kepolisian sempat menyampaikan kepada orang tua korban bahwa penyidik siap jika hendak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat itu, entah mungkin karena kasihan melihat jenazah anaknya, orang tua korban menolak untuk dilakukan autopsi dan jenazah akan segera dimakamkan. Padahal sebenarnya dalam hati kecil mereka merasa janggal dengan kematian anaknya. Namun pemakaman itu pun akhirnya tetap dilakukan. Singkat cerita, setelah 3 hari pemakaman, tepatnya pada hari Jumat, orang tua korban menghubungi penyidik dari pihak kepolisian, memohon untuk dilakukan autopsi. Mungkin saat itu orang tua korban sudah benar-benar yakin jika meninggalnya anak mereka bukan karena kecelakaan yang diakibatkan oleh sengatan listrik. Lalu pada hari Senin tanggal 20 November 2023, makam Ainul Harahap akhirnya dibongkar. Dokter forensik yang didatangkan dari kota Jambi melakukan otopsi terhadap jenazah Ainul Harahap.
Dan setelah autopsi selesai, orang tua korban harus bersabar menunggu karena hasil autopsi akan keluar selama 2 minggu. Selama menunggu hasil autopsi, pihak penyidik memeriksa jumlah saksi. Ada sebanyak 47 orang saksi. Terdiri dari 36 orang santri, 9 orang pengurus ponpes, 1 dokter klinik, dan 1 dokter RSUD Sultan Taha Saifuddin. Hal yang ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua korban akhirnya keluar. Pada tanggal 26 November 2023, hasil autopsi sudah diterima pihak keluarga. Dan apa yang saat ini dicurigakan oleh orang tua korban ternyata benar adanya. Berdasarkan hasil autopsi, penyebab kematian Airul Harahap adalah adanya patah batang tengkorak dan pendarahan pada otak. Orang tua korban benar-benar terpukul setelah mengetahui hasil autopsi tersebut. Mereka dipenuhi tanda tanya, kenapa anak mereka dihilangkan nyawanya secara keji? Apa salah anak mereka hingga mereka tega menghabisinya? Jelas mereka menuntut keadilan. Anaknya harus segera ditangkap, sebab anak mereka adalah korban penganiayaan berat. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Tak terasa sudah 4 bulan lamanya kejadian ini terjadi. Kasus ini terkesan berjalan sangat lambat. Tersangka Airul Harahap belum juga bisa ditetapkan. Menurut pihak kepolisian, hal ini terjadi karena kurangnya barang bukti di TKP. Saat itu, polisi hanya mengantongi barang bukti berupa baju korban, CCTV, HP, dan beberapa bukti lain yang masih dalam pendalaman. Selama berbulan-bulan, kedua orang tua korban dilanda kesedihan. Mereka ingin pelaku segera ditemukan. Akhirnya orang tua korban memutuskan untuk menemui Hotman Paris yang berada di Jakarta. Berharap Hotman Paris dapat membantu mereka menyelesaikan kasus ini. Mereka pun akhirnya berangkat ke Jakarta untuk menemui pengacara kondang itu, yaitu Hotman Paris. Sesampainya di Jakarta, orang tua korban akhirnya bertemu dengan Hotman Paris. Hotman Paris turut prihatin atas kasus ini dan siap membantu hingga Airul Harahap mendapat keadilan. Kasus ini pun semakin viral berkat Hotman Paris mengunggah postingan di media sosial Instagramnya. Hotman Paris meminta Polres Tebo untuk segera mengungkap kasus ini. Salim, ayah korban, mengaku langkah itu ditempuh keluarga demi mencari rasa keadilan. Singkat cerita, tak lama setelah itu polisi pun bergerak cepat. Akhirnya polisi berhasil menetapkan 2 tersangka. Tersangka itu merupakan senior korban. Lalu, kenapa mereka tega menghabisi Airul Harahap, adik tingkatnya? Rupanya latar belakang kejadian ini hanya karena masalah sepele, yaitu karena uang sebesar Rp10.000. AR yang sebagai pelaku dalam kasus ini pernah meminjam uang kepada Airul Harahap sebanyak Rp10.000. Namun, hutang itu tak kunjung dibayarkan oleh AR. Airul Harahap yang saat itu sedang butuh uang berencana menagih hutang tersebut. Kebetulan pada saat itu ia melihat AR sedang berada di lapangan bola. Airul pun langsung menemui AR dan meminta uang tersebut. Kurang lebih begini kata Airul. "Kak, uangnya sudah ada atau belum? Aku lagi butuh soalnya, Kak." Mendengar hal itu, AR bukannya segera membayar hutangnya, ia malah emosi. Dengan penuh emosi, AR menendang punggung Airul Harahap. Airul Harahap pun pergi meninggalkan AR. Rupanya sejak saat itu AR menyimpan dendam terhadap Airul. Ia menganggap Airul telah mempermalukannya karena menagih hutang di depan para santri lainnya. Setelah 10 hari sejak kejadian penagihan itu, namun emosi dan dendam AR rupanya belum juga sirna. Emosinya terus membara. Karena itulah ia mulai menyusun sebuah rencana jahat untuk membuat jera Airul Harahap juniornya tersebut. Untuk melancarkan aksinya, AR mengajak salah satu teman dekatnya yaitu RD. Mereka pun menyusun rencana. Setelah rencana matang, maka dipanggillah Airul Harahap untuk menemui mereka di lantai 3. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Airul Harahap pergi ke lantai 3 untuk menemui AR dan RD. Dan sedikit informasi, sebelum naik ke lantai 3 menemui AR dan RD, Airul Harahap ini sempat menelpon ibunya. Ia memberitahu sang ibu bahwa jika nanti sang ibu menjenguknya, ia akan memberi kejutan untuk sang ibu. Sesampainya di lantai 3, secara mengejutkan dari arah belakang RD langsung memegangi tubuh Airul Harahap dengan sangat kuat. Tanpa banyak kata, AR langsung menghajar Airul dengan membabi buta.
AR memukul tulang rusuk Airul, memukul pipi dan menghajar paha Airul. Airul tak berdaya mendapat serangan demi serangan itu. Terlebih lagi ia dipegangi dari belakang oleh RD sehingga ia tak bisa membela diri. Tak puas hanya dengan memukul, AR meraih sebuah balok kayu. Dengan cepat ia menghantamkan kayu itu ke kepala, rusuk dan paha Airul Harahap. Kemudian ia membanting tubuh Airul Harahap yang sudah tak berdaya ke lantai. Dan tak cukup sampai di situ, dengan kejinya AR menginjak leher Airul Harahap hingga Airul Harahap lemas tak berdaya. Diduga pada saat itu Airul Harahap sudah meninggal dunia. Melihat Airul Harahap sudah tak bergerak, AR dan RD sempat bingung bagaimana cara agar orang-orang tidak mengetahui aksi mereka. Untuk mengelabuhi pihak Ponpes, mereka lalu meletakkan tubuh Airul Harahap di sebuah besi tangga. Kemudian mereka berdua melilitkan kabel ke besi tangga tersebut. Hal ini dilakukannya dengan tujuan menutupi aksi mereka, supaya orang mengira Airul Harahap meninggal dunia karena sengatan listrik. Hingga pada pukul 18.00 seorang santri berinisial FRR naik ke lantai 3 gedung asrama pondok pesantren. Tujuannya untuk mengecek toren air. Namun saat ia sampai di lantai 3, ia menemukan Airul Harahap tergeletak tak bergerak. AR dan RD keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan diyakini melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. AR yang pada saat itu berusia 15 tahun akan menjalani hukuman selama 7 tahun 6 bulan. Sedangkan RD yang saat itu berusia 14 tahun divonis 6 tahun 6 bulan penjara.